kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersandung sejumlah kasus, ratusan pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tiba di kota Parepare. Tertimbun longsor jalur penghubung kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara ditutup bagi pengguna jalan. Ratusan harga cabai rawit maksud kami di Pasar Panakukang Kota Makassar terus melonjak, jumlah pembeli pun berkurang. Pasangan suami istri di Pinrang kembali batal berangkat ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya. Mereka mengaku menunggu 12 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Labundru dan istrinya Nurlia kembali batal menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya. Pasangan ini semula dijadwalkan berangkat pada 10 Juni 2022. Namun Labundru gagal ke Tanah Suci karena terkendala pembatasan usia. Sedangkan sang istri belum mendapatkan vaksin COVID-19 tahap kedua dan vaksin meningitis karena mengidap penyakit. Padahal Nurlia sempat mengikuti manasik haji yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Suami istri ini mengaku menunggu 12 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Saat pelunasan pada 2020, Labundru mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji. Namun pemberangkatan haji dibatalkan karena pandemi COVID-19. Ada nih sempat panggilan tak ke Tanah Suci ini atau bagaimana? Tahun 2022 ini? Belum? Tidak ada. Karena umur tadi, sekarang umur tak 67 tahun, Di. Berapa dana awal kita dulu, Pak? Pastor ya. Iya, setoran tak dulu. Itu nama store Bahasa Indonesia. 50. Dua sama ibu. Iya. Oh, sama Oh, jadi istri, sama Pak. ibu tidak ada yang berangkat juga. Iya. Tidak jadi juga. Tidak jadi lah. Jadi yang batal di sini Pak dua suami istri ya? Suami istri yang sebenarnya awalnya istrinya ada namanya. Iya. Tapi karena dengan alasan itu tadi, ya akhirnya istrinya juga tidak. Katanya ibu sempat ikuti manasik Iya, haji. sudah sempat mengikuti manasik haji kabupaten. Tapi terpaksa batal, Batal, tertunda. tertunda lagi. Iya. Pemberangkatan calon haji tahun ini adalah warga yang menyetor awal ongkos naik haji atau ONH pada April 2010. Jumlah calon haji yang berangkat tahun ini pun menurun akibat pengurangan kuota haji Kabupaten Pinrang dari 355 orang menjadi 164 orang. Calon haji yang berusia lanjut secara otomatis akan terdaftar untuk pemberangkatan tahun 2023 jika pembatasan usia tidak diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi seiring kondisi pengendalian COVID-19 semakin membaik. Pemerintah Arab Saudi yang membatasi umur jamaah yang melebihi kapasitas per entry data melewati batas umur 65 tahun itu ada 28 orang. Baik yang tidak masuk estimasi 163 tadi maupun estimasi secara keseluruhan 355 orang. Nah, sehingga saya tentunya kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan itu, kebimbangan. Padahal sebenarnya tidak. Secara otomatis kalau mereka yang usia lanjut itu sesuai undang-undang perhajian dan umrah tidak masuk tahun ini, otomatis dia terpending untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 selama kuota memperhitungkan namanya masuk estimasi. 28 calon haji asal Pinrang batal berangkat karena pembatasan usia, sedangkan 164 calon haji asal Pinrang dijadwalkan berangkat ke embarkasi Hasanuddin Makassar pada Senin dini hari 20 Juni 2022. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Harga cabai rawit di Pasar Panakukang Kota Makassar terus melonjak. Imbas kenaikan harga cabai rawit, jumlah pembeli pun berkurang. Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di Pasar Panakukang Kota Makassar terus melonjak secara bertahap. Dari pantauan Senin pagi, harganya menembus Rp80.000 per kilogram. Padahal semula cabai rawit dijual Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
Harga lombok kecil berapa nih? Biasa saja itu 10.000. Sekarang dijual berapa? Jual 80. 80 1 kilo. Oh gitu. Jadi cukup mahal nih. Tapi ada di pembeli kira-kira. Ada kadang juga Pak. Oh gitu. Kadang ada, kadang juga tidak ada. Iya gitu. Karena mungkin terlalu mahal ya. Imbas kenaikan harga cabai rawit, para pembeli pun berkurang. Bahkan mereka terpaksa membeli cabai rawit dengan mengurangi jumlah pembelian. Ini berapa dibelikan ini? 10.000 Pak. 10.000. Iya. Sebelumnya harga cabai berapa? Ya sebelumnya itu Pak kita beli 15.000 sudah dapat 1 kilo Pak. Sekarang naik sampai 80.000. Apakah sangat memberatkan ini? Wah sangat-sangat memberatkan Pak. Tapi karena kita sangat butuh cabai itu semua masakan-masakan di rumah kurang lengkap kalau tidak ada sambalnya Pak. Oh gitu. Jadi kita mau tidak mau harus beli Pak demi kenyamanan Pak. Kenaikan harga cabai rawit diduga pengaruh cuaca buruk yang melanda sentra penghasil cabai rawit yaitu Goa, Takalar, Jeneponto, Maros, serta Nrekang. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. Melonjaknya harga cabai rawit dalam sepekan terakhir membawa berkah bagi para buruh petik di Kabupaten Pinrang. Upah mereka ikut naik saat harga cabai rawit di tingkat petani meningkat. Kenaikan harga cabai rawit di pasaran membawa berkah bagi para buruh petik di Desa Padaloang, Kecamatan Pantam Panua, Kabupaten Pinrang. Upah memetik cabai rawit turut melonjak. Upah para buruh petik berdasarkan nilai jual cabai rawit. Saat harga cabai rawit di tingkat petani Rp50.000 per kilogram, maka upah mereka Rp10.000 per kilogram. Namun jika harga cabai rawit kembali turun Rp40.000 per kilogram, maka upah mereka ikut turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Begitu pula jika harga cabai rawit hanya Rp20.000 per kilogram, maka upah buruh petik hanya Rp5.000 per kilogram. Jadi kalau naik harga lombok naik juga. Iya, naik juga. Kalau turun lagi harga anunya, petiknya dari anunya aja toh. Berapa kalau turun itu, Ibu? Dia paling rendah 5.000. Oh, 5.000. Iya. Kalau turun harga lombok toh 5.000 1 kilo. Kalau kita biasa berapa Bu? Bisa petik per hari? Paling tinggi 18. 18 kilo. Iya. Berarti dapat 180.000. Iya. Per hari itu dia. Iya. Tapi kan enggak setiap hari Bu nih bikinnya. Tidak setiap hari, 1 minggu Pak. Setiap minggu. Iya kan itu dulu hari Sabtu dipetik, berarti hari Sabtu lagi. Berapa biasa Bu kita dapat per hari ini? 100.000 kalau dapat 10 kilo timbang. Iya. Oh jadi per kilo itu 10.000. Iya. Kalau mahal 5 cabai. cabai. Kalau murah tuh Nah kita setiap hari begini atau nanti ada panggilan Bu? Panggilan. Ya nanti dipanggil ke sini baru. Iya. Oh. Jadi buruh harian ceritanya Iya. Buruh panggil begitu. Iya begitu. Kalau enggak ada kerja panggilan kayak begitu Bu? Kerja apa nih? Tinggal di rumah. Oh tinggal di rumah. Iya. Di tengah kenaikan harga cabai rawit, para pemilik lahan yang berupaya memanen lebih cepat gencar mencari buruh petik. Saat itulah para buruh petik berkesempatan meraih pendapatan. Upah mereka dibayarkan saat cabai yang dipetik sudah ditimbang atau diketahui berat cabai rawit yang dipetik. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Nah, informasi selanjutnya, jika biasanya bakso dimasak di atas kompor gas atau minyak, di Kota Parepare kita bisa temui bakso yang dimasak di atas arang. Cita rasa khas membuat bakso milik Sutrisno ini laris manis. Sepintas bakso yang dijual pedagang kaki lima ini tidak berbeda dengan bakso pada umumnya, bukan? Namun ternyata perbedaannya terdapat di aroma baksonya. Bakso yang masak dengan arang mengeluarkan aroma dan rasa yang berbeda dibandingkan bakso yang masak dengan kompor gas. Salah satu penikmat bakso ini mengatakan rasa bakso ini memiliki rasa yang sangat khas. Hal itulah yang membuat dia dan keluarganya berlangganan makan bakso di tempat ini. Sangat enak. Enak sekali, beda saya sama bakso yang buat umumnya. Ini ada khasnya. Beda pakai kompor, pakai kayu. Nyaman. Saya enak ini.
dan bisa tahan lama kalau kita makan banyak. Anu, hilang. Tambah-tambah Iya. Ada aroma ini ya, yang maksudnya beda dengan bakso pada umumnya ya. Makanya ibu maunya kalau masuk ke sini. Ya, sudah langganan Pak. Langganan. Penjual bakso Sutrisno mengatakan sengaja menggunakan arang karena cita rasa bakso jadi berbeda. Selain itu, ia juga terinspirasi dari masa kecilnya di kampung halamannya. Saat masih di Jawa, ia kerap melihat orang tuanya memasak dengan arang, sehingga ia mencoba membuka usaha bakso yang dimasak dengan arang. Bagus kalau pakai arang rasanya beda. Kalau kelebihannya memasak dengan kompor atau menggunakan arang itu dari cita rasa gimana Mas? Beda itu kan. Lebih enak itu kalau pakai alami itu. Ya, ada cita rasa tersendiri ya. Dalam sehari, warung yang terletak di kota Parepare ini bisa menjual puluhan porsi bakso. Harganya juga cukup terjangkau, yakni Rp10.000 untuk satu porsinya. Suwardi datang melaporkan dari kota Parepare. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.